Halo semua, perkenalkan nama saya Agung Prayoga. Saya mahasiswa Pekmen di mata pelajaran Data Wrangling and Visualization. Pada hari ini saya ingin menampilkan hasil proyek akhir saya yaitu menganalisa efek dari latar belakang pendidikan orang tua dan pretest course terhadap student exam result. Nah, pertama-tama saya mau melakukan introduction-nya dulu ya. Yang awal itu pada saat ini kan edukasi atau pendidikan itu kan sebuah hal yang paling penting ya. Karena pendidikan itu memberikan pemahaman, peningkatan skill dan menentukan kesuksesan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, salah satu contoh media dalam mendidik itu kan adalah sekolah. Nah, di sekolah itu kan nggak tidak luput dari namanya ujian atau examination gitu. Ujian ini kan berguna ya, karena sebagai parameter dalam menentukan seberapa jauh mahasiswa itu menguasai materinya gitu, dari yang diajarkan oleh guru di sekolah sehari-hari gitu. Nah, hasil dari ujian ini, kan ini bisa menghasilkan banyak insight ya. Nah, oleh karena itu, ini motivasi saya ingin menganalisa hasil ujian setiap siswa itu, karena dari situ dapat insight yang bisa digunakan untuk sebagai bahan evaluasi bagi guru ataupun bagi mahasiswa ke depannya gitu. Nah, adapun data yang saya dapat ini berasal dari Kaggle ya, yang berjudul Student Performance in Exams sebagai berikut. Nah, terdiri dari 8 variabel, ada gender, rate ethnicity, parental level of education, terus lunch, test preparation course, math course, reading score, dan writing score. Nah, selanjutnya untuk objektif tujuan penelitian, saya memposisikan diri sebagai seorang data analis, memiliki tugas untuk melakukan analisa yang pertama, em, mencari distribusi dari seluruh ujiannya, terus grup mana yang memiliki nilai rata-rata ujian tertinggi, terus apakah test preparation course ini menghasilkan dampak yang baik terhadap hasil ujian setiap siswa, dan yang terakhir adalah dari keseluruhan ujian ini, mana ujian yang perlu dioptimalkan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke exploratory data analisisnya. Di sini pertama saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Panda untuk melakukan analisa dan mencari insight. Selain itu saya juga dari Pandas ini saya juga digunakan untuk melakukan cleaning dan manipulasi datanya. Nah, pada data inspection ini saya mencari infonya dulu terdiri dari 8 variabel, 5 diantaranya adalah data tipe objek dan 3 diantaranya adalah data type. Terus saya mencari null value, ternyata di dataset ini tidak ada dan tidak ada duplicate value ya di dalam dataset ini. Nah, selanjutnya langsung masuk ke tahap data cleaning and manipulation. Eh, tidak ada banyak tidak ada banyak perubahan yang saya buat ya. Di sini saya melakukan manipulation minor ya, kayak race ethnicity saya ganti menjadi group name. Kenapa saya ganti? Karena dari sumber dataset ya ini tidak ada data yang apa ya? Karena tidak tidak menjelaskan secara detail gitu di datasetnya sumber itu. Red ethnicity ini maksudnya apa? Jadi untuk menghindari misunderstanding bagi pembaca, saya menggantinya menggunakan group name sesuai isi value-nya. Selain itu, struktur header-nya dari yang awal huruf yang kecil saya ganti dengan berawalan kapital semua seperti itu. Nah, sehingga hasilnya berikut tampilannya, data yang sudah clean-nya ya. Nah, selanjutnya saya melakukan outliers inspection gitu. Dari math exam, reading exam, sama writing exam gitu. Nah, dari keseluruhan ini kayak math score distributionnya ini relatif bagus ya, normal. Karena kalau kita lihat dari sebelah kiri atas, jumlah mainnya 66. Nah, jumlah kuartil atas ya, 77 dengan max 100 itu masih dianggap normal. Tapi kalau kita lihat kan dari 57 ini ke 0 kan lumayan tinggi nih. Kuartil 1 ke min ya. Namun kalau kita lihat dari distribution histogram ya, ini kelihatan ini masih rentang kecil lah, di bawah frekuensi 5. Begitupun sama dengan reading score-nya, masih terbilang normal, sama writing score-nya juga terbilang normal juga. Nah, langsung untuk mempersingkat waktu, kita ke exploration. Nah, pertama sebelum saya melakukan analisa, saya melakukan agregasi dulu ya dari math score, reading score, writing score.
Nah, saya mengaplikasi dan melakukan penjumlahan semua ketiga exam ini lalu dibagi dari tiga karena jumlah yang diujikan tiga sehingga dihasilkan nilai rata-rata secara overall seperti berikut. Oke. Nah, yang pertama itu finding the distribution of student exam score. Nah, yang pertama itu kita bisa tahu ya. Tapi kita harus tahu dulu note-nya. Saya membagi menjadi 4 klasifikasi. A excellent, B good, C fair, D 60 sampai 69 poor, dan E yang fail. Nilai masing-masing, nilai batas toleransi dia lulus ujian itu adalah lebih tinggi sama dengan 70. Nah, kalau kita lihat di sini cuma A dan cuman 52 dan 146 siswa doang yang masuk ke kategori A dan B. Sisanya itu tinggi banget. Untuk D 261 dan E 285. Nah, kalau kita lihat dari ini, hanya 454 siswa doang dari 1000 siswa yang lulus dalam ujian ini gitu secara keseluruhan. Nah, total GPA-nya untuk mengetahui rate-nya atau biasanya kalau di kita itu kalau kuliah namanya nilai IPK gitu. Nah, overall rate-nya aja kecil banget, cuma 67,7% ya. Yang dimana yang tertinggi itu dipegang oleh ujian reading 69%, 69 poin. Dan yang kecil itu math cuma 66 poin doang. Ini kan kecil banget gitu. Nah, provincial rate-nya supaya kita tahu presentase jumlah siswa yang dapat nilai di atas 70 gitu. Dari math score aja paling kecil juga nih. 40,90% yang nilai di atas 70. Yang tertinggi itu reading score 51,30%, sehingga dihasilkan nilai secara keseluruhan overall adalah 45,90%. Kecil. Nah, selanjutnya kita juga bisa nyari nih student passing score. Tadi kan ini secara presentasi ya. Kalau kita lihat secara jumlah mahasiswa, sama overall ini 459 dengan reading score 513. Nah, rating score cuma 489 orang yang lulus, dan math score itu 409. Ya, sebagian dari 1000 siswa lah yang lulus. Masih kurang juga. Nah, which group have the highest exam score? Nah, yang tertinggi itu adalah average group ya, dari E. Nah, dengan nilai rata-rata 72,75. Yang terkecil adalah nilai grup A 62,99 ya. Nah, kalau kita lihat ya dari sini average group ini kita ingin tahu, kita bisa cari lebih tahu nih, mencari lebih dalam lah mahasiswa yang nilai bagus-bagus ini karena apa sih? Karena kan di dataset kita ada latar pendidikan orang tua gitulah. Nah, kita bisa cari nih, bisa ditemukan bahwa master degree, bachelor degree ini paling tinggi. Yang apa ya, yang latar belakangnya orang tuanya master sama bachelor degree itu cukup mendongkrak ya nilai nilai rata-rata siswanya. Nah, yang terkecil high school itu paling yang mendongkrak nilai itu paling kecil gitu. No, master degree aja 70,99. Sedangkan high school cuma 59 gitu. Nah, setelah dicari kita bisa tahu nih parental education distribution-nya. Dari komposisinya ini ternyata ternyata yang paling besar itu sama high school gitu. Yang dimana nilai juga itu dua terendah dari dua terendah dari bawah gitu. Sedangkan yang paling kecil, komposisi master degree sama bachelor degree yang kecil itu men- bisa mengungguli atau mengungguli dan bahkan mendominasi sebuah perolehan nilai di atas sama dengan 70 gitu. Berarti berarti bisa ketahuan lah dari latar belakang orang tuanya ini mungkin dari cara belajar ya, teknik-teknik pengerjaan ujiannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan siswa yang latar belakang pendidikan orang tuanya selain kedua hal itu gitu loh gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga test preparation course-nya. Does test preparation course lead to better exam result for student? Nah, kalau secara keseluruhan kita bisa lihat nih, skor yang di atas dari 70 itu test preparation course-nya eh, yang di atas 70 aja ini masih terbilang kalah sih sama yang orang yang menyelesaikan tes preparation score ya. Namun kalau kita lihat yang nilai di bawah 70 ini lumayan loh. Yang menyelesaikan itu cuma cuma
Sekitar 14% nilai yang di bawah 70, sedangkan yang tidak aja cuma yang tidak itu, 40,1% gitu. Yang di mana sebenarnya tes preparation score itu berguna banget gitu untuk, meminimalkan nilai jelek dari siswa-siswanya itu gitu. Kalau dipecah menjadi kalau dipecah ya lebih jauh berdasarkan masing-masing exam, ini sama ya, siswa yang berhasil menyelesaikan atau mengikuti tes preparation score itu jauh lebih unggul dibanding siswa yang nggak ikut gitu. Nah, yang terakhir adalah based on average exam score which are not yet optimal. Nah, dari hasil analisa ini ketahuan ya bahwa yang tertinggi itu reading score dan writing score yang mempengaruhi nilai nilai rata-rata akhir. Nah, yang perlu dioptimalkan adalah math score-nya. Math score itu cuma 0,91 yang di mana itu paling rendah di antara dua variabel yang lain. Jadi untuk kedepannya yang perlu dimaksimalkan adalah match score-nya. Karena kan ketahuan juga ya dari analisa sebelumnya match score itu nilai rata-rata paling rendah dibandingkan yang lain. Itu. Nah, untuk rekomendasinya, saya dari hasil rekomendasi ini saya menemukan tiga poin yang bisa saya rekomendasikan untuk ke depannya gitu. Nah, yang pertama mengoptimalkan tes preparation course ini. Sebenarnya tes prepare apa tes preparation course atau pre-test yang sudah diimplementasikan sebelumnya udah berjalan bagus. Namun ternyata jumlah kelulusannya itu sekitar 45%, di mana itu kan setengahnya dari 1.000 siswa gitu. Nah, kedepannya bisa diimprove, dioptimalkan lah. Mungkin dengan beberapa action. Kalau dari saran saya, misalkan pretestnya itu diwajibkan untuk seluruh siswa, atau enggak nilai siswa yang sebelumnya di bawah 70 bisa cukup sebagian siswa yang nilai di atas 7, yang di bawah 70 gitu, yang diwajibkan ikut pretest gitu. Nah, terus fokus pada mid exam-nya. Nah, fokus karena nilai matematiknya yang tadi kan lumayan jelek-jelek ya. Jadi di situ kita bisa memberikan perhatian khusus berupa training atau program-program lainnya gitu yang diharapkan ke depannya bisa mendongkrak nilai matematika menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir itu adalah pay attention to parental education background. Nah, tadi kan kalau dari analisa kan peran latar belakang orang tua kan mempengaruhi juga ya. Nah, oleh karena itu untuk orang tua yang nah, kalau untuk bentar, maaf ralat kan karena untuk parental education-nya kita harus memperhatikan lebih dari orang tua yang memiliki level edukasi itu yang rendah gitu dan memberikan perhatian khusus ke siswanya. Karena dengan memberikan perhatian khusus khusus kita bisa tahu nih kendala dari mereka itu apa aja dan nanti bisa dijadikan evaluasi, dijadikan improve ke depannya supaya keseluruhan nilai ujian di masa datang itu akan jauh lebih tinggi dari nilai ini sebelumnya. Begitu. Sekian analisa dari saya. Terima kasih.